Orang lebih bebas memilih apa yang mau ditonton, kapan saja bisa nonton, biaya nontonnya lebih murah, dan itu ternyata yang menang di situ ya Korea, produk-produk Korea. Film nomor satu atau serial atau film nomor satu di dunia sekarang kan Squid Game, termasuk nomor satu di Indonesia. Itu di Amerika pun nomor satu. Dunianya sudah berubah, bisnis modelnya masih sama dengan 5 tahun yang lalu. Saya kira tidak perlu jadi pakar ekonom atau pakar marketing atau pakar bisnis untuk mengetahui bahwa ini akan apa istilahnya. Saya dulu kalau kecil Pak sering pernah ada guru saya kalau nilai saya jelek ditulis di soal ulangannya madesu, masa depan suram. Ya, moga-moga nanti sepak bola, moga-moga nanti masa depan sepak bola kita tidak seperti itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat, wabarakatuh. selamat pagi semuanya. Salam hormat untuk Pak Sukadiono. Kangen lama nggak ketemu. wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan nanti malam menang Pak Azul ya. Ya Allah. Dan saya kangen juga ke kampusnya Pak. Saya terakhir kali ke sana berbicara juga di depan teman-teman semua di UM Surabaya dan waktu itu gayeng banget, sangat seru. Kemudian ternyata di YouTube ternyata juga lumayan populer karena saya tahu ada beberapa menteri yang nonton itu ternyata Pak. Dan saya bangga kalau ditanya tentang apa-apa, saya biasanya kirimkan link acaranya UM Surabaya itu saja gitu. Jadi saya tidak perlu bicara lagi. Jadi sekali lagi terima kasih. Moga-moga nanti kesempatan berikutnya bisa tatap muka lagi ya Pak ya. Jadi Ya, siap, karena siap. Pak Azul. ya, Ya. salam buat teman-teman semua, pengajar maupun staf di UM Surabaya, dan kepada teman-teman mahasiswa ini, saya panggil teman-teman aja karena supaya ikut merasa jadi muda Pak. Karena di situasi pandemi seperti ini, di saat yang namanya jadi pengusaha itu sedang banyak tantangannya, kayaknya enak jadi mahasiswa daripada jadi pengusaha. Karena jadi mahasiswa itu bisa menatap jauh ke depan dan bisa mendapatkan banyak opportunity baru yang tanpa terbebani oleh beban-beban masa lalu mungkin kayak gitu. Jadi buat teman-teman mahasiswa khususnya ini yang baru-baru ya Pak ya, ini banyak yang Ya, baru. Ya. baru. Wah, ini Anda akan memasuki babak hidup paling penting mungkin dalam hidup Anda. Yang pasti saya dulu ketika mulai kuliah juga saya merasakan itu babak paling baru. Benar tadi yang disampaikan oleh Pak Sukadiono bahwa jadi mahasiswa itu yang penting nanti kelak bukan sekedar hanya ijazahnya atau gelarnya, tapi nanti relationship apa saja, kenalan koneksi apa saja, persahabatan apa saja yang Anda bisa jalin selama menjadi mahasiswa di UM Surabaya. Karena itu nanti percaya atau tidak, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, mungkin lebih, akan ada banyak manfaatnya. Semua hubungan, semua perkenalan, persahabatan, relationship, hubungan baik yang Anda jalin mulai sekarang, itu nanti Anda sadar atau tidak, Anda akan merasakan manfaatnya kira-kira nanti 10, 20 tahun, bahkan mungkin lebih. Percayalah. Saya sekarang sudah bukan anak muda, Pak. Saya sudah kepala 4, jadi saya sudah merasakan sendiri betapa sekarang saya banyak melakukan kerjasama dan banyak opportunity baru itu justru datang dari persahabatan-persahabatan lama. Jadi sulit dipercaya, tapi ya hidup seperti itu ternyata. Jadi sekali lagi, moga-moga nanti kalau segera bisa tatap muka dan bertemu, nanti kenalan dengan sebanyak mungkin lah. Jangan jaim, jangan malu-malu, percayalah. Saya nggak enak karena ada Pak Sukadiono di sini, tapi saya sarankan sebenarnya kalau yang belum punya pacar, sebanyak mungkin dapat pacar. Gitu. Karena itu nanti belajar mempelajari orang, Mbak. Karena ada ilmu marketing di situ, bagaimana mendapatkan, bagaimana menjalin hubungan dan lain-lain. Mohon maaf Pak. Ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa, Pak Azul. Dan dan teman-teman harusnya bangga karena saya waktu ke UM Surabaya saya merasakan bahwa itu adalah ini salah satu kampus masa depan di Surabaya menurut saya. Itu energinya dari Pak Sukadiono sendiri, dari seluruh personel yang ada di sana, saya merasakan energi, saya agak merinding sekarang nginget-nginget waktu ke sana itu. Dan ya ini kita sekarang di era yang baru, jadi kebetulan ini saya dimintai tolong bicara soal tema dunia digital. Agak unik karena background saya lebih lama di dunia analog Pak ya, saya di media cetak, tapi belakangan memang saya lebih banyak ke dunia olahraga. Dan buat teman-teman semua, ini saya menulis di kolom saya di Happy Wednesday
hari ini, happywednesday.id, tentang dunia ini sudah berubah. Kan di dunia ini sekarang ini kalau kita ngomong perang itu ada 3 jenis perang. Yang satu perang militer, yang kedua perang ekonomi, yang ketiga ternyata perang budaya, Pak. Nah, budaya ini mau baik atau buruk itu kan persepsi. Tapi budaya adalah salah satu jalan untuk mendapatkan pengaruh di tingkat global. Dan yang saya tulis hari ini adalah kalau militer dan ekonomi mungkin ya pasti 2 negara terbesar ini kan, ya, misalnya Amerika Serikat dan Tiongkok misalnya. Tapi sekarang pendikte dunia budaya adalah Korea. Dan ini semakin terjadi menurut saya justru karena pandemi ini. Jadi sebelum pandemi memang yang namanya K-pop, K-drama dan lain-lain itu kan memang sudah semakin banyak ya, semakin mendunia. Tapi pandemi ini menjadikan situasinya jadi lebih cepat lagi. Dan di mana-mana dari dulu pengalaman keluarga saya sendiri adalah setiap ada krisis itu selalu menghasilkan opportunity baru. Memang banyak yang susah, Pak, kalau krisis. Banyak yang susah. Tapi nanti ada pihak-pihak yang atau orang-orang yang mampu memanfaatkan peluang itu biasanya akan menjadi lebih besar justru setelah krisis. Keluarga saya misalnya dulu di bisnis media itu sulit karena mohon maaf era Orde Baru misalnya. Jadi ada banyak pembatasannya, tidak bisa semudah itu, sebebas itu bermedia. Tapi setelah krisis ekonomi yang disusul dengan reformasi, kemudian bisnis media menjadi lebih besar dan lebih berpengaruh. Nah, sekarang ini memang pandemi, tapi ini kan ada krisis global juga sebenarnya yang didorong oleh pandemi ini, dan ini menghasilkan banyak opportunity baru, dan saya nggak sabar melihat beberapa tahun ke depan nanti apa hal-hal baru atau besar-besar baru yang muncul justru dari pandemi ini. Misalnya Korea lagi, saya kembali misalnya, kalau soal lagu dan lain-lain, misalnya BTS atau Blackpink atau apa, itu kan saya bukan penggemar Korea-Korea, Pak. Kebetulan istri dan anak-anak saya sih, tapi saya kan terpengaruh lingkungan sekarang, jadi mau nggak mau agak perhatian kenapa kok bisa begitu. Dan ternyata ya sekarang ini kan karena pandemi, konser tidak ada, bioskop tutup, seluruh dunia. Jadi corong budayanya Amerika itu tertutup sekarang di seluruh dunia. Amerika mencoba menguasai budaya lewat Hollywood misalnya. Nah, sekarang ini corongnya Hollywood ini di seluruh dunia terblokir. Seluruh dunia. Karena bioskop terpaksa tutup selama, ya buka tutup lah minimal selama sudah 1,5 tahun ini. Sehingga film-film Hollywood tidak lagi bisa seperti sebelum pandemi. Itu kemudian memindahkan perang film-film ini, perang budaya ini, perang film, perang musik, dan lain-lain ini pindah ke platform-platform digital kan yang pasti, YouTube, streaming platform, dan lain-lain itu, sehingga akhirnya sekarang di situ perangnya lebih adil ya, karena tidak ada blokir-blokiran bioskop, tidak ada perang box office dan lain-lain, sehingga orang lebih bebas memilih apa yang mau ditonton, kapan saja bisa nonton, biaya nontonnya lebih murah, dan itu ternyata yang menang di situ ya Korea, produk-produk Korea. Film nomor 1 atau serial atau film nomor 1 di dunia sekarang kan Squid Game, termasuk nomor 1 di Indonesia. Itu di Amerika pun nomor 1. Jadi dari situ aja udah kelihatan kalau Amerika sudah kalah, karena film-film Amerika kalah sekarang dengan film Korea. Malah sebelum pandemi kan pemenang Oscar sudah film Korea sebenarnya, tapi kan masih kalah secara box office. Kenapa kalah secara box office? Ya karena kalah di bioskop. Ketika bioskopnya ditutup, akhirnya peluang untuk menang dari Koreanya jadi makin besar, dan memang kualitinya juga makin tinggi terus. Itu yang saya maksud, akhirnya terjadi pergeseran besar dalam pandemi ini. Kalau anak muda kan senangnya mungkin film atau apa ya, ini sekarang dunia entertainment bergeser total karena pandemi ini. Jadi petanya dari Hollywood pindah ke Korea. Bayangin orang Amerika sekarang suka dengerin K-pop sama nonton K-drama, itu kan luar biasa. Itu ini jadi orang Hollywood lebih nonton ke situ daripada film-film Hollywood sendiri. Ini menurut saya pergeseran ini kayak gempa bumi itu sebenarnya. Dan ini akan berlanjut, dan nanti entah seperti apa setelah pandemi ini. Gitu. Kemudian kalau bicara tentang dunia saya di dunia olahraga misalnya, nah ini saya ingin nyampaikan juga situasi di Indonesia seperti apa, yang itu nanti impact-nya termasuk ke DBL Indonesia dan ke Persebaya misalnya.
Tapi secara global kan sejak pandemi dimulai tahun lalu itu sudah mulai ada pergeseran sebenarnya. Dulu orang atau tim-tim atau klub-klub itu mendapatkan banyak revenue dan banyak banyak exposure dari penonton yang datang ke stadion. Tapi karena pandemi tidak boleh ada penonton. Kebetulan di luar negeri, di negara-negara maju itu adaptasinya sangat cepat karena bisnis modelnya fleksibel, kemudian tidak yang namanya olahraga kalau di luar negeri kan tidak terganjal oleh isu sosial politik misalnya. Jadi misalnya di Amerika itu tidak ada yang namanya Kementerian Olahraga, itu nggak ada. Semua berjalan secara swasta, dan swasta itu biasanya lebih fleksibel, lebih cepat dalam beradaptasi. Pemerintah hanya memfasilitasi atau memberikan panduan guideline tentang kesehatan dan protokol. Kemudian semua bisnis olahraga itu beradaptasi. Dari yang dulunya mengandalkan penonton di stadion, pindah semua ke nonton lewat aplikasi atau channel-channel streaming. Bukan lagi TV, karena bisnis model TV kan kalau di negara maju sudah mulai ditinggal sebenarnya. Pemasukan utama klub-klub olahraga itu kan dari kalau di luar negeri di negara maju dulu kan dari hak siar. Nah, hak siar ini kan juga platform dunia hak siar ini kan berubah-ubah terus. Kalau dulu mungkin TV pakai antena, kemudian jadi TV kabel, kemudian jadi TV streaming, sekarang semua perannya di platform streaming, sehingga yang namanya hak siar ini jadi macam-macam sekarang. Dan itu di negara-negara maju itu fleksibel banget untuk bergeser. Dan di sana, di Indonesia saja kita menonton pertandingan NBA sekarang, tidak perlu lagi nunggu di TV, tidak perlu lagi cari channel di kabel, cukup langganan aplikasinya. Memang mungkin 1 bulan langganannya 1 juta ya, 1 tahun langganannya 1 juta, 1 tahun, tapi itu jumlah pertandingannya ratusan. Jadi kalau dibagi ongkos per pertandingannya, itu mungkin hanya Rp10.000 atau Rp20.000. Nah itu menjadi, dan itu pasarnya langsung global, karena yang bisa beli nonton ini tidak lagi di negara-negara tertentu, tapi langsung seluruh dunia. Dan itu liga-liga negara maju sudah siap dengan yang seperti itu. Saya mau nonton NBA sekarang pakai aplikasi, menonton American football pakai aplikasi. Sedangkan di Indonesia ini bisnis modelnya masih kuno, karena jadi ini sudah tahun kedua pandemi, tapi pola jualan liganya masih sama seperti sebelum pandemi, bahkan masih sama dengan kira-kira 5 tahun yang lalu. Nah ini akan menjadi tantangan nanti bagi liga di Indonesia dan khususnya bagi klub-klubnya di saat tidak ada revenue dari penonton. Nah ini yang harus diperjuangkan, ya moga-moga nanti Persebaya bisa memberi masukan, karena kita anggap aja tahun lalu kita adalah tahun yang hilang, tahun lost opportunity. Tahun ini adalah tahun menata ulang, rekalibrasi untuk menata lagi ke depan. Dan moga-moga nanti tahun depan kalau situasi sudah kembali lebih normal, bisa kembali ke track yang utama, jalan tol yang utama untuk ngejar apa yang kita kejar seharusnya tahun lalu itu. Nah, karena Persebaya itu kan bisnisnya bergantung pada liga, sehingga ini menjadi concern untuk semua klub, bukan hanya Persebaya. Ya kita berharap nanti Liga Indonesia bisa, mungkin tahun ini mungkin sudah terlambat untuk musim tahun ini, tapi moga-moga untuk musim-musim selanjutnya nanti segera diputuskan, dipikirkan bisnis model baru yang bisa menyelamatkan, mengamankan sustainability atau kelanggengan jangka panjangnya sepak bola di Indonesia. Karena kalau dunianya sudah berubah, bisnis modelnya masih sama dengan 5 tahun yang lalu, saya kira tidak perlu jadi pakar ekonom atau pakar marketing atau pakar bisnis untuk mengetahui bahwa ini akan, apa istilahnya, saya dulu kalau kecil Pak sering pernah ada guru saya kalau nilai saya jelek ditulis di soal ulangannya madesu, masa depan suram. Ya, moga-moga nanti sepak bola, moga-moga nanti masa depan sepak bola kita tidak seperti itu. Nah itu saya tadi topi saya sebagai CEO Persebaya, mungkin sekarang saya akan pasang topi CEO DBL Pak. DBL mungkin banyak teman-teman sudah kenal, Liga Basket Pelajar, dan ini liga olahraga terbesar kedua di Indonesia setelah Liga Sepak Bola sebenarnya. Karena sebelum pandemi jumlah pesertanya 42.000 anak SMA, dan penontonnya itu antara 1,5 sampai 2 juta penonton. Yang menonton dari Aceh sampai Papua. Sehingga ini adalah panggung besar untuk
khususnya anak-anak basket se-Indonesia yang kebetulan olahraga lain belum ada yang menyamai. Nah, sama dengan sepak bola, tantangannya di era pandemi adalah tidak bisa ada penonton. Tidak bisa ada aktiviti-aktiviti normal yang biasanya dilakukan kalau kompetisinya berjalan secara normal di stadion dengan penonton, dengan booth-booth sponsor, dengan ajang-ajang pendukung seperti itu, acara-acara roadshow pendukung ini kita tidak bisa lakukan. Tapi kita sebenarnya sudah karena DBL itu kita sendiri yang lola, tidak bergantung pada liga lain, kita sebenarnya sejak tahun lalu sudah menyiapkan plan A, plan B, plan C, dan lain-lain. Kemudian pada bulan Januari lalu misalnya DBL sudah mencoba memulai di Nusa Tenggara Barat, di Lombok, di Mataram, juga di Sumatera Selatan, di Palembang. Kita sudah menyelenggarakan di dua kota itu tanpa penonton, tapi full live streaming. Full live streaming, dan itu kita jadikan kayak kelinci percobaan dan eksperimen. Jadi semua pemain basket SMA itu 3 jam sebelum bertanding harus diswab antigen. Jadi diswabnya hari H. Dan mereka harus diswab tiap hari untuk memastikan semua yang ada di dalam stadion itu kondisinya sehat dan tidak berisiko untuk yang lain. Dan itu ternyata responnya sangat baik waktu itu, karena penonton live streamingnya ternyata luar biasa. Saya beri contoh, misalnya adik-adik mungkin nggak punya gambaran ya, misalnya stadion di Lombok itu seperti apa misalnya. Gedung basket di Lombok itu penontonnya maksimal hanya 2.000 orang. Dan pesertanya itu tidak hanya dari SMA-SMA di Pulau Lombok, tapi juga dari Pulau Sumbawa. Jadi ada peserta yang datang dari kota Dompu namanya. Mungkin adik-adik kalau atau teman-teman kalau misalnya pengen cari tahu di mana itu Dompu. Dompu itu saya pernah ke sana naik sepeda dulu. Dompu itu kota kecil banget dan harus naik mobil kira-kira 12 jam dari Lombok. Lalu nyebrang pakai ferry. Nyebrangnya 2 jam. Dan itu anak SMA-nya di sana begitu antusias untuk ikut bertanding di DBL di Lombok itu. Ketika tim dari Dompu ini bertanding melawan tim dari Mataram, itu yang nonton live streamingnya 13.000 orang. Kita sampai shock gitu. Emang di Dompu ada 13.000 orang? Sampai seperti itu. Tapi dan 13.000 orang, oke lah, mungkin ada penonton dari Mataram, tapi ini tim Dompu bertanding, yang nonton live streamingnya 13.000 orang. Padahal kapasitas stadionnya 2.000 orang. Dan kalau penontonnya itu boleh penonton penuh, saya nggak yakin ada banyak penonton dari Dompu, karena untuk datang ke Mataram saja harus 12 jam. Jadi bisa dibayangkan ternyata kita malah membuka pintu baru ini, dan itu ternyata membuat senang banyak sponsor dan partner DBL, karena ternyata exposure-nya malah bisa lebih besar kalau pakai live streaming yang dikelola dengan baik. Begitu juga waktu pertandingan di Palembang. Itu penonton live streaming-nya bisa 30.000, 32.000, bahkan 35.000 satu pertandingan. Padahal kapasitas stadionnya tidak ada 4.000. Sehingga ini menjadi menjadi kalibrasi ulang cara kita berpikir tentang Liga SMA. Karena kalau Liga SMA kan nggak ada contohnya. Kalau Liga sepak bola kan ada contohnya di seluruh dunia. Tapi Liga basket SMA seperti DBL kan contohnya tidak banyak. Nah, dari 2 kota itu kita kemudian menyiapkan untuk kelanjutannya di 20 kota setelah ini. Tapi sebelum kita sempat melakukannya, kemarin sempat ada second wave itu ya, sempat ada varian Delta yang kemudian kita sempat PPKM lagi, yang sempat shutdown lagi, yang sempat nggak bisa kemana-mana lagi, yang sempat pembatasannya banyak lagi itu, sehingga kita harus menundanya lagi. Nah ini, dan itu membuat DBL ini harus koordinasi ulang dengan banyak pihak. Bayangkan hanya untuk menyelenggarakan Liga SMA, kebetulan Liga SMA-nya skalanya nasional soalnya, jadi dari Aceh sampai Papua, jadi kami harus berkoordinasi detail dan benar dengan mulai dari Pak Luhut Panjaitan sampai Menpora, Kemenkes, kemudian kita juga bertemu dengan Gubernur Anies Baswedan di Jakarta, Gubernur Khofifah di Jawa Timur, dan insya Allah saya minggu depan ini akan ketemu dengan Kang Ridwan Kamil untuk Jawa Barat. Jadi benar-benar ini Liga SMA, tapi memang Liga SMA yang high profile ya. Jadi kalau Liga SMA ini protokolnya bisa jalan, itu nanti berarti kompetisi-kompetisi lain akan bisa menerapkan lebih mudah. Jadi DBL jadi kelinci percobaannya.
Dan insya Allah kita akan memulai nanti DBL tahun ini di Jakarta tanggal 7 pekan depan, tanggal 7 ya, tanggal 7 Oktober pekan depan di Gor Cempaka Putih di Jakarta, disusul tanggal 25 Oktober nanti di Gor Pancasila di Gelora Pancasila di Surabaya. Jadi kemudian ke Jawa Barat dan kita keliling lagi seluruh Indonesia dan moga-moga nanti tidak ada third wave atau ancaman-ancaman baru dari pandemi ini. Tapi tim kami sudah standby semua dan bisnis modelnya sama, kita tidak lagi pakai penonton tapi pakai medium live streaming. Untungnya DBL ini 3 tahun yang lalu sudah investasi banyak di platform digital. Jadi kita punya aplikasi DBL Play. Kalau misalnya adik-adik atau teman-teman ingin cek ke App Store, itu ada namanya DBL Play. Di situ ada bukan hanya news atau pendaftaran atau komunikasi antar peserta di DBL, tapi juga nanti bisa nonton live streaming, bisa lihat komik, pendaftaran, segala informasi yang tentang DBL itu semuanya di aplikasi itu. Dan aplikasi itu udah ratusan ribu yang mendownload, dan itu nanti moga-moga nanti DBL nanti tanggal 7 besok bisa jalan, karena kalau jalan itu menjadi kompetisi pertama setelah Liga Sepak Bola ya, yang jalan setelah PPKM yang terakhir. Jadi di tengah tantangan seperti ini ya kita nggak boleh diam kan, harus lebih pusing, harus lebih sibuk, harus mau lebih repot untuk memikirkan bagaimana ke depannya. Kalau ke depannya nanti misalnya pandemi ini masih agak menantang dalam setahun ke depan, minimal kita sudah punya bisnis model yang bisa membuat kita melangkah maju. Tapi kalau misalnya nanti ini situasinya membaik seperti di Amerika, seperti di Eropa, di mana penonton sudah bisa kembali normal karena vaksinasi sudah optimal, kemudian fasilitas kesehatan sudah lebih optimal, sehingga kalau terjadi wave tambahan lagi tidak lagi kolaps sistem kesehatannya, maka nanti kita akan punya dua senjata malah, yaitu dengan penonton maupun lewat platform digital. Jadi nanti malah bisa jadi ada dua sumber pemasukan bagi DBL untuk bisa terus berkembang di Indonesia. Jadi sekarang masih inkonklusif karena pandemi masih berlangsung, tapi insya Allah nanti apa yang kami lakukan kan usaha tidak akan mengkhianati, hasil tidak akan mengkhianati usaha gitu. Jadi moga-moga saya masih percaya betul dengan kalau kita berupaya, kita akan berupaya, maka yang di atas akan sayang dan akan terus mencoba membantu kita juga membukakan jalan. Jadi ya insya Allah seperti itu. Ya itu mungkin dari sisi saya mungkin untuk dari dunia saya ya, tapi dari sisi global tadi sudah terjadi karena pandemi ini shifting secara global adalah secara militer, tapi dari sisi budaya sekarang yang mendikte Korea. Secara global, orang Amerika pun sekarang tontonannya sama dengan orang-orang Indonesia, nontonnya K-pop sama K-drama. Di Persebaya ya insya Allah kita segera bangkit dari awal musim ini. Nggak tahu kenapa ini kalau awal musim kok selalu seperti ini. Ya, moga-moga nanti tidak berkelanjutan, karena saya tetap ingin berkembangnya itu sustainable, tidak kayak grafis sinus kosinus yang naik turun terus begini, itu nggak sehat. Sehingga saya sebagai CEO bisa memikirkan payung yang lebih besar lagi, bagaimana ini lebih maju ke depan. Kan bersama beberapa teman-teman supporter kan sudah punya impian sama bahwa sebelum 100 tahun Persebaya kita ingin Persebaya ini sudah jadi go public. Jadi benar-benar sudah benar-benar secara harfiah menjadi milik bersama. Sedangkan untuk DBL kita sudah beradaptasi dengan situasi menggunakan platform digital dan lain-lain untuk kelangsungan ke depannya. Dan mungkin banyak dari teman-teman mahasiswa baru ini yang mungkin belum paham betul dunia kerja dan belum paham betul dunia bisnis atau segala tantangan dan opportunity-nya. Moga-moga nanti apa yang saya ucapkan ini mungkin teringat 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, mungkin nanti, oh dulu seperti ini, kemudian kita harus bagaimana. Dan nanti moga-moga ada teman-teman yang Anda kenalan selama kuliah di UM Surabaya atau selama Anda menjadi mahasiswa menjalin banyak networking, itu nanti menjadi alat teman-teman semua untuk meraih kesuksesan di masa depan. Mungkin dari saya seperti itu, mungkin akan lebih, kayaknya tanya jawab juga nggak apa-apa, saya lebih kayaknya lebih srek kalau ada tanya jawab, karena saya kan bukan pemateri Pak, maaf Pak. Jadi izin, dan saya dulu kuliahnya diajari kalau jadi pembicara itu berinteraksi dengan orang langsung, jadi ada tatap matanya, melihat ke kiri, melihat ke kanan, melihat ekspresi orang, ini agak susah kalau secara virtual begini.
Itu aja mungkin dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas atau mungkin kalau ada yang ingin lebih dijelaskan mungkin bisa ditanyakan. Mungkin ada yang ingin bertanya atau mungkin ada koreksi dari Pak Sukadiono dan lain-lain mungkin. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang pas.